Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Pasti semuanya sehat ya. Hari ini saya akan berbagi pengalaman tentang membaca dan menulis. Nah, untuk topik kali ini yang kita bahas adalah mengapa menulis dan membaca itu penting. Teman-teman, hal yang perlu kita sadari bersama adalah kita menyamakan persepsi kita tentang konsep membaca dan menulis. Tentunya kita semua sudah melewati tahap pengenalan huruf ya, tetapi ini membaca dan menulis untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, kita perlu samakan persepsi dulu. Pertama, teman-teman perlu ketahui bahwa membaca dan menulis bukanlah sebuah keharusan, tetapi kebutuhan. Nah, kita garis bawahi kata kebutuhan. Sekali lagi kita garis bawahi kata kebutuhan. Jika menulis dan membaca adalah sebuah kebutuhan, maka seseorang akan mencari dan berusaha. Jika menulis dan membaca adalah sebuah kebutuhan, maka seseorang akan mencari dan berusaha. Nah, kita kembali ke topik. Setelah kita samakan persepsi, kita kembali ke topik. Mengapa kita perlu membaca dan menulis? Pertama, membaca. Membaca berarti menambah kosakata. Tentunya kita pernah mengalami ya. Yang kedua, menemukan hal baru. Yang ketiga, memiliki kecerdasan berpikir. Yang keempat, mengubah dan membentuk cara pandang kita tentang sesuatu. Hal yang kedua, menulis. Kalau kita menulis berarti kita dapat mencurahkan isi hati kita dengan leluasa. Tanpa ada yang memotong, kita dapat menulis semua hal yang kita pikirkan dengan luas. Yang kedua, membantu merumuskan ide secara terstruktur. Jadi apa yang kita pikirkan, kita tuliskan, kita rumuskan secara terstruktur atau tersistematis. Yang ketiga, berbagi cerita atau pengalaman dengan orang lain. Yang keempat, menolong orang lain melalui tulisan. Jadi dengan menulis kita dapat menolong atau membantu orang lain. Nah, kalau kita sudah mengetahui hal ini, lalu kita bertanya, lalu apa manfaatnya untuk kita kalau kita membaca dan menulis? Manfaatnya adalah yang pertama, kita menghasilkan karya-karya baru. Yang kedua, kita menjadi orang yang lebih produktif daripada konsumtif. Ingat teman-teman, konsumtif itu tidak hanya berkaitan dengan hal-hal makan, minum, pakai, dan sebagainya. Tetapi konsumtif juga berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Kita hanya bisa memakai pemikiran-pemikiran orang lain daripada kita mendorong kemampuan kita untuk menghasilkan pemikiran baru yang bisa juga dipakai oleh orang lain. Ya. Yang ketiga adalah hasil karya kita dikenang sepanjang masa, lintas generasi. Jadi sekalipun kita telah tiada, sudah meninggal, tetapi tulisan-tulisan kita tetap memiliki manfaat bagi orang lain. Nah, itu 3 manfaatnya ya. Nah, sampai di sini teman-teman, saya ingin mengatakan bahwa jangan pernah
takut untuk memulai. Lebih baik memulai dan gagal daripada gagal sebelum memulai. Nah, itu sedikit pengalaman dan tips yang saya bisa bagikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua.